Oke, Febiana juga baru join. Baik, teman-teman, terima kasih sudah hadir dan kita memang agak maju, jadi memang ada beberapa yang crash gitu ya dengan MKI, nggak apa-apa. Saya juga minta maaf karena memang sepadat itu jadwal kita, bahkan ada yang sambil ngepanit acara lain gitu ya hari ini. Tapi materi hari ini cukup eh, bobotnya cukup daging gitu ya, pokoknya isinya daging semua karena memang kita akan belajar metode baru lagi gitu ya. Kita kan kemarin sudah belajar case study, kita juga sudah belajar student sorry, oh student eh audience reception tiba-tiba saya ngeblank. Nah, untuk hari ini saya mau heads up. Mulai materi hari ini atau metode framing analysis setelah ini AFL kalian tidak ada lagi yang take home. Jadi pengerjaan AFL kalian nanti akan dikerjakan di kelas. Ya, jadi cukup dua saja kemarin yang kalian kerjakan dengan take home begitu ya, tidak perlu mengerjakan di kelas dan bisa mentoring malahan. Yang kali ini saya dan Bu Mon tidak akan menerima mentoring. Jadi minggu ini saya akan memberikan materi dan saya di akhir nanti akan menjelaskan tentang bagaimana minggu depan kalian harus bersiap-siap untuk mengerjakan AFL 2.2 di kelas langsung, tidak pakai mentoring. Maka dari itu kenapa kok materi ini penting gitu ya untuk kalian dengarkan hari ini dan nanti recordingnya akan saya usahakan hari ini bisa saya upload untuk kalian bisa menonton ulang untuk belajar. Untuk materi saya pun yang via e-learn itu sudah ada PDF-nya. Jadi silakan bisa sambil membaca karena nanti akan ada beberapa link pemberitaan yang harus kalian buka supaya kalian paham konteks apa yang kita bahas gitu ya tadi ya. Oke, Feby, sudah saya centang masuk. Thank you. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman bisa langsung bertanya gitu ya di akhir materi saya. Oke, teman-teman, kalau kita kemarin sudah ngomongin soal case study yang kita harus wawancara gitu ya, in-depth interview dengan metode validasi data adalah dengan triangulasi, artinya kita harus mengklarifikasi gitu ya, tiga pihak, pihak pembuat kebijakan, pihak pelaksana kebijakan, dan juga pihak yang terdampak kebijakan. Dan kemarin kita juga udah belajar audience reception, di mana kita juga melakukan pertemuan gitu ya dengan metode focus group discussion untuk tahu insight penonton sebuah media ketika mereka mencerna pesan-pesan yang mereka tonton di media itu seperti apa. Yang keunikannya adalah ketika background seseorang itu berbeda dari peserta FGD yang lain, cara dia mempersepsi sebuah pesan itu juga bisa berbeda satu sama lain. Nah, mulai dari metode framing analysis, instrumen penelitian atau sumber data penelitian tidak lagi berada di manusia. Kalau kemarin kan kita masih interview ya, case study kita harus mencari orangnya, interview gitu ya. Untuk audience reception kita harus ketemu orang-orang yang punya latar belakang yang unik-unik dan sesuai dengan konten yang mereka tonton begitu ya sebagai penonton. Nah, kalau framing analisis, instrumen penelitiannya sudah bukan lagi manusia. Tak, kira-kira apa ya? Oke, teman-teman, hari ini kita akan mendiskusikan apa sih analisis framing itu, dan kalau kita meneliti tentang framing atau menggunakan metode framing analisis, itu apa ya yang diteliti, aspek-aspek apa yang dibahas atau dikupas gitu ya, sehingga bisa menjadi sebuah hasil penelitian yang elaboratif gitu. Kemudian nanti kita akan berkenalan dengan metode analisis framing salah satu tokoh. Sebenarnya ada lebih dari satu, cuman kita pilihkan yang paling sederhana dan paling bisa begitu ya teman-teman aplikasikan untuk CRM ini atau Composite metodologi. Nanti besok kalau kalian mau proposal skripsi atau mau merencanakan mau menulis jurnal begitu ya di luar skripsi, kalian bisa explore lain perangkat analisis framing selain punyanya Bapak. Ini namanya Ant-Man ya, bukan Ant-Man superhero-nya Marvel gitu ya. Itu pakai A ya, manusia semut. Kalau ini pakai E ya, Ant-Man gitu ya. Oke, kita langsung aja ke yang pertama.
Tadi saya sampaikan bahwa instrumen penelitian atau data yang kalian akan cari gitu ya, atau masalah yang akan kalian temukan itu bukan lagi pada bagaimana manusia itu menerima atau menerapkan apa yang dia ketahui gitu ya di case study, mencerna sebuah fenomena, mempersepsi sebuah makna dari sebuah konten gitu ya. Nah, kalau framing itu kita melihat bukan manusia, tetapi media. Nah, berangkat dari apa? Berangkat dari gambar ini. Gambar ini sebenarnya sangat representatif pada ilmu kita, yaitu ilmu komunikasi, yang pasti kalian akan temukan, bahkan sampai sekarang pun ada begitu ya, ilustrasi ini, zaman saya kuliah, zaman Bumun kuliah ilmu komunikasi pun, itu gambar ini sudah muncul. Kalau dulu kan yang masih ada media visual, audio visual itu kan masih televisi ya. Nah, media televisi ini kalau kita lihat di gambar ini, kalian bisa lihat ada operator kamera, ada kameranya, dan ada kejadian nyatanya. Kalau kita lihat dari kejadian nyatanya dulu, kalian bisa lihat bahwa kondisinya adalah orang yang di kiri itu lari dari kejaran orang yang di kanan atau posisinya di belakangnya gitu ya karena dia dikejar. Dia sedang lari dari orang yang mengejarnya karena orang yang mengejarnya itu kalau kalian bisa lihat ekspresi wajahnya adalah seperti marah gitu ya walaupun tertutup bayangan. Tapi yang lebih serem lagi adalah dia bawa pisau. Ya, bayangkan kalian tiba-tiba dikejar orang kalian nggak kenal lari ke arah kalian sambil menudingkan pisau gitu ya, menodongkan pisau begitu, kalian dikejar, otomatis kalian refleksnya lari. Tapi di kamera sebagai alat penangkap visual dan audio, ternyata itu bisa munculnya kebalikannya gitu ya. Ternyata ada efek dari bayangan begitu ya kalau di sini kita lihat ada bayangan yang kemudian membuat seolah-olah di kamera tuh munculnya malah orang yang lari tadi atau si orang yang paling kiri ini itu justru malah yang menodongkan pisau ke orang di belakangnya. Dan orang yang di belakangnya konteksnya wajahnya jadi nggak marah, tetapi kaget. Gitu ya, bukan ekspresi marah tetapi ekspresi ketakutan gitu. Karena ternyata di kamera itu tampilnya berbeda ya. Nah, inilah gambar yang memulai permasalahan dari penelitian yang akan menggunakan analisis framing. Bahwa, ini kalau katanya Pak George Lakoff ini, unless you frame yourself, others will frame you. Bahwa media itu bisa loh memberitakan hal yang sudut pandangnya itu bisa berbeda dari kenyataannya. Kita nggak ngomongin soal kebohongan ya teman-teman, bukan bohong karena media teman-teman tahu sendiri, media adalah pilar keempat dari demokrasi gitu ya, bahwa negara itu punya legislatif, yudikatif, dan satu lagi kok saya ngeblank ya, bahwa media itu sebagai lembaga keempat yang mengawasi kinerja pemerintah, artinya mereka harus menjadi medium yang netral dalam pemberitaan. Tapi ternyata bagi media framing, foto ini dibuat oleh Kiana Page ini, media itu nggak bisa netral ternyata. Mereka akan melakukan frame. Kalau teman-teman ngambil gambar gitu ya, pakai kamera kalian, kalian akan mencari angle terbaik kalian supaya kalian nggak kelihatan gemuk gitu ya. Bagaimana di kamera itu aku nggak kelihatan gemuk, aku kelihatan tirus. Makanya pose terbaikku tuh dari kiri gitu. Sama gitu ya, media itu juga melakukan setting kamera atau sudut pandang penulisan, pengambilan gambar itu yang sesuai dengan apa yang ingin mereka mau sampaikan. Mereka nggak bohong. Kamera itu nggak bohong gitu ya, tapi ketika kita menoleh ke satu angle, memang kayaknya kelihatannya saya kurus gitu ya, walaupun pada kenyataan enggak gitu, tapi kameranya nggak bohong gitu ya. Beda lagi kalau kita ngomongin soal filter gitu ya, itu nanti jadi lebih complicated, tetapi media itu nggak bohong, tetapi mereka punya skema untuk menyajikan pemberitaan itu sesuai dengan apa yang ingin mereka sampaikan tanpa bohong. Walaupun kenyataan yang utuh
kenyataan secara keseluruhan itu ya kayak gambar ini yang sesungguhnya itu nggak seperti itu gitu ya. Nah, itu adalah dasar dari seorang peneliti yang ingin membedah bagaimana sih media itu atau bagaimana cara media melakukan framing atau pembingkaian dari sebuah fenomena. Jadi buat yang suka banget baca berita ataupun nonton tayangan-tayangan berita. Nah, analisis framing ini, seperti yang tadi saya sampaikan dan gambar itu juga sudah munculkan bahwa bagaimana sebuah realitas ini bisa apa saja ya, baik itu peristiwa kayak tadi gitu ya, ada si A dikejar si B, B-nya itu lari bawa pisau sambil teriak gitu ya, itu peristiwa atau aktor. Makanya kenapa kok ada influencer itu yang kalian mungkin tahu ya, di kamera dia ngasih tukang beca itu berapa? 10 juta. Begitu kameranya mati, uangnya diambil lagi. Bagaimana aktor itu tuh bisa memilih image mereka atau bagaimana media menunjukkan sisi realitas, personalitas dari seseorang gitu ya. Kemudian nggak cuma aktor aja, kelompok juga bisa. Atau apa saja begitu ya, realitas. Kemudian realitas ini dibingkai. Bagaimana realitas itu dibingkai oleh media melalui proses yang namanya konstruksi. Nah, analisis framing ini yang akan dilakukan oleh peneliti itu adalah melihat bagaimana media itu berusaha untuk membentuk realitas sosial, ya. Jadi katakanlah paling gampang, misal ya kita umpamakan bahwa orang yang apa namanya lari, yang fenomena itu yang paling kiri, kita katakan dia adalah seorang polisi. Polisi ya, oknum polisi. Dia lari dari seseorang yang kanan, ya, adalah seseorang preman misalnya yang mengancam dia dengan pisau. Katakanlah polisi ini sedang tidak membawa senjata apapun gitu ya. Nah, dia misalnya mau menangkap preman gitu ya kejadiannya, tapi si preman ini ternyata bawa senjata tajam yang kemudian mengancam si polisi ini. Sehingga polisi ini harus lari. Coba ketika hasil gambarnya adalah sebaliknya, bahwa polisi itu yang mengancam seseorang tanpa ada alasan apapun misalnya, jadi cuman gambarnya sampai ada, oh polisi ini tiba-tiba melakukan pengancaman gitu ya kepada seseorang gitu ya, jadinya terbalik begitu ya. Atau mungkin media itu memperlihatkan bagaimana polisi itu kemudian loh, polisi ini kok tidak membawa senjata padahal dia melakukan operasi penangkapan gitu. Jadi bukan masalahnya adalah preman ini ngejar polisi, tetapi kemudian diceritakan bahwa si polisinya ini, kamu ini polisi apa bukan? Kok kamu tuh tidak membawa senjata perlindungan diri gitu ketika kamu melakukan operasi. Padahal kan sebenarnya yang salah adalah misalnya katakanlah ya si preman ini mau ditangkap dia karena dia premanisme, dia melakukan pemalakan yang bisa ditangkap atau diusut dengan jalur hukum oleh pihak berwenang, dalam hal ini adalah polisi. Dia bisa sebaliknya gitu ya, bahwa polisi ini ditampilkan bahwa polisi ini adalah yang jahat gitu ya, yang selalu opresif misalnya. Itu juga bisa ditampilkan di media. Dia nggak bohong, tetapi bagaimana cara dia mengemas realitas ya di medianya. Kita nggak ngomongin soal the whole picture ya, tapi media itu boleh kok nyomot gitu. Dalam arti nyomot hanya satu kacamata saja. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan juga di awal, bahwa ketika kita mau ngambil foto gitu ya, kita mau mengambil gambar, kita akan selalu punya batasan ya, namanya kamera atau layar kita itu kan pasti punya batas. Kamu boleh ngambil gambar landscape, salah, panoramik ya. Namanya panoramik pun juga ada batasnya gitu. Kalian nggak bisa melihat the whole 360, walaupun sekarang ada kamera 360. 360 pun juga terbatas, nggak akan bisa melihat seluruh area gitu ya. Nah, ketika kita melakukan framing atau membingkai, maka ada aspek tertentu dari realitas itu untuk dipersepsikan lebih. Jadi hanya aspek itu saja yang dilihat. Kita nggak ngelihat the whole picture kan. Ketika kita misalnya ngambil foto setengah badan, foto wisuda gitu. Kalian misalnya besok wisuda, kalian foto setengah badan. Gara-gara kalian capek pakai heels gitu. Tapi nggak apa-apa fotonya setengah badan aja supaya nggak kelihatan aku nggak pakai heels karena capek gitu.
kita nggak ngelihat the whole picture. Pokoknya gambarnya adalah kalian setengah badan cantik gitu ya. Apa namanya, angle-nya juga bagus, pencahayaannya juga bagus, kalian cantik. Padahal sebenarnya itu nggak proper karena kalian nggak pakai heels misalnya untuk lebih udah untuk melengkapi baju kalian misalnya. Maka ada aspek lain itu yang ditonjolkan dengan menghilangkan atau tidak menceritakan, nggak ngomong bohong ya, kita ngomong tidak menceritakan hal yang lain, gitu ya. Maka ketika kita membingkai sesuatu, hal yang seharusnya realitasnya itu sangat kompleks, itu jadi sederhana. Sehingga solusinya atau sehingga persepsi yang dihasilkan orang ketika membaca apa namanya pemberitaan itu jadi lebih mudah untuk mendapatkan dukungan dari pihak-pihak tertentu yang ingin gitu ya menciptakan karakter-karakter tertentu dalam sebuah cerita. Ingat teman-teman, satu ciri khas dari wartawan ketika menulis berita, saya rasa nggak cuma wartawan, tapi juga editor berita atau orang-orang yang punya media, mereka itu akan menceritakan dua hal. Siapa pahlawannya, siapa penjahatnya dalam setiap cerita. Mau itu dua-duanya sama-sama manusia, atau ada pihak-pihak yang bukan manusia. Contoh, hujan deras mengakibatkan pohon tumbang. Satu mobil ringsek karena apa namanya karena kejatuhan pohon tumbang. Akan ada pahlawan dan juga penjahat. Bahwa ada orang yang mati gara-gara penjahatnya ini adalah pohon tumbang, atau bisa jadi mereka akan menceritakan bahwa penjahatnya ini adalah misalnya, oh ini karena eh, pemerintah setempat. Bisa juga loh mereka kan, kalau kita kan menyederhanakan, wah kasihan ya dia ketiban pohon, apes banget hidupnya. Padahal kalau kita lihat the whole picture, kita bisa lihat bahwa loh, ini kan musim hujan ya. Sudah tahu ada kemungkinan untuk eh, cuaca itu saking buruknya bisa merubuhkan pohon yang dalam tanda kutip tidak dipapras atau tidak disederhanakan gitu ya daunnya, atau langsingkan gitu ya supaya tidak mudah tertiup. Itu kan tugasnya siapa? Tugasnya pemerintah daerah. Jadi yang jahat itu sebenarnya bukan pohonnya, gitu ya. Yang korbannya atau yang dianggap sebagai orang yang apes atau hero-nya itu adalah yang mati karena ketiban pohon. Tapi kalau the whole picture-nya diceritakan, ya ini karena pemerintah daerah itu tidak melakukan perampingan pohon untuk menginisiatif hindari gitu ya, untuk mempersiapkan diri untuk musim hujan. Tapi media bisa tidak menceritakan itu. Ya, jadi framingnya jadi sangat sederhana. Sehingga orang-orang akan terbentuk bahwa, aduh kasihan ya, apes banget ya dia gitu berada di bawah pohon, atau pas lagi berkendara lewat situ dan ketiban pohon, kasihan banget ya. Udah selesai. Cuman untuk menjaring simpati. Padahal kalau the whole picture-nya diceritakan itu bisa jadi lebih kompleks. Nah, itu adalah tujuan dari framing sebuah pemberitaan. Nanti jauh lagi nih analisisnya. Nah, media itu punya, kalau di Indonesia, media itu punya partai yang mana ya? Kenapa kok dia nggak mengkritik pemerintah daerahnya? Oh, ternyata yang punya media itu ketua partainya ini, yang jadi pejabatnya ternyata ya dari partai itu, makanya nggak disalahin pemerintah daerahnya. Nah, itu yang kemudian akan digali oleh penelitian yang menggunakan metode framing. Nah, kalau dalam ini tadi yang saya bilang gitu ya, tidak harus wartawan. Wartawan itu bisa kok punya idealismenya sendiri gitu ya. Bagaimana dia bisa menulis sudut pandang yang memang dia ingin tulis, tetapi setelah dia submit tulisan dia atau liputannya, itu akan diedit atau akan difilter oleh editor. Nah, editor ini adalah orang yang memang secara SOP atau secara cara bekerjanya dia itu sudah sesuai dengan budaya dari berita tersebut, atau misalnya ideologi yang dipegang dari budaya tersebut. Sehingga ketika wartawan itu sudah mengumpulkan berita, bisa jadi loh editor berita itu akan ngekat. Oh ya, bagian ini nggak usah diceritain, oh nggak usah bahas soal kesalahan pemerintah daerahnya yang lupa memapras pohon. Oh
nggak usah ceritain aja kalau kasihan ini pengendaranya harus meninggal karena ketiban pohon, memang karena cuacanya buruk, selesai. Ya, jadi editor berita itu bisa ngekat. Kalau zaman dulu saya itu disuruh menulis artikel berita itu 5W1H pasti ya. Tetapi kita akan mengutamakan dulu 5W1H itu di paragraf awal. Nah, informasi tambahan yang bisa mendukung 5W1H itu ditaruh di bawah. Kenapa? Karena editor berita itu akan ngekatnya dari bawah sampai ke atas sana. Di atas berarti cuma pentingnya doang. 5W1H, how, ada pohon tumbang, kenapa? Karena cuaca buruk. When, di mana, jalan apa, who, siapa yang korbannya, gitu ya. Nah, why itu bisa di-cut. Oh, karena cuaca buruk. Tapi why-nya bisa lagi ya. Oh, karena ternyata kalau cuaca buruk itu harusnya udah ada antisipasi nih dari pemerintah daerah untuk memapras pohon itu di-cut di bawah. Jadi semakin dia mendukung saja, dia bisa di-cut sama editor berita dari bawah. Nah, ini yang membuat sebuah pemberitaan itu akan em, punya figura atau bingkai khusus gitu ya. Sehingga sebuah berita, sebuah peristiwa asli atau realitas yang utuh itu bisa dihilangkan, disembunyikan atau diperlembut ya. Ruda paksa ya. Kenapa kok ada istilah ruda paksa? Itu adalah kata yang melembutkan istilah pemerkosaan. Ada apa dengan pemerkosaan? Kenapa kok diperlembut? Kenapa kok kita nggak bisa ngomong bahwa katakanlah misalnya kepala sekolah memerkosa muridnya? Sudah, tidak perlu dihaluskan. Indonesia ya, kita kayak semacam punya hati yang rapuh gitu ya. Kalau jangan bilang perkosa, nggak gitu, gitu ya. Udah diganti di ruda paksa gitu. Atau ruda paksa itu bisa juga berupa pelecehan, jadi tidak sampai intercourse, tapi kalau pemerkosaan tuh kesannya udah sampai intercourse gitu ya. Itulah teman-teman, bagaimana media itu memperlembut sebuah peristiwa dengan mengganti kosakatanya. Padahal sebenarnya kalau kenyataannya demikian, kenapa nggak pakai kata-kata demikian, gitu ya. Jadi itu bagaimana media melakukan perlembutan dari penyebutan sesuatu, gitu ya. Saat membaca berita yang jelas unsur pembikaiannya, pembaca akan melihat dan memahami suatu realitas yang kompleks secara sederhana dari sudut pandang editor berita setelah proses seleksi, penekanan, dan presentasi sebuah realitas. Jadi hasil dari apa yang kalian baca, baik itu di media digital, media online yang kalian tonton, bahkan yang kalian lihat di TikTok itu, guys, itu adalah framing. Ya, bagaimana hidup orang-orang yang di dalam yang merekam konten TikTok itu ya hanya sebatas kamera layar handphone itu aja. Ya, hanya sedikit realitas yang ditampilkan yang tidak bisa menggantikan realitas yang asli. Ya, kalau di media ya yang melakukan framing atau mengurangi realitas, memfilter, menyembunyikan realitas itu adalah editor. Ya. Nah, bagaimana unsur atau konsep utama dari framing itu? Saya tekankan lagi teman-teman, framing itu instrumennya adalah berita atau karya jurnalistik. Jadi karya jurnalistik itu bisa berupa tulisan dalam arti artikel berita, mau yang cetak ataupun online, sekarang udah digital gitu ya, pakai platform digital mereka, boleh. Bisa berupa liputan. Liputannya juga macam-macam. Ada, kalian masih ingat nggak kalau di kelasnya Pak Ismoyo dulu ada hard news, soft news, feature gitu ya, di ICC juga ada. Liputan itu ada yang hard news, breaking news kejadian utama, kejadian yang penting gitu ya untuk diceritakan. Soft news misalnya pendukung atau cerita tambahan dari hard news. Feature kita ngomongin soal human interest, misalnya ngomongin soal hobi, ngomongin soal tren anak muda, bedanya Gen Z dengan Gen Millennials, misalnya itu feature gitu ya. Dan framing ini hanya bisa dilakukan untuk instrumen penelitian berita, news ya. Bentuknya boleh tadi bahwa dia bisa artikel ataupun liputan audiovisual ataupun audio saja gitu ya. Nah, apa yang dilihat dari framing? Framing itu yang dilihat adalah dua. Bagaimana peristiwa itu dimaknai dan bagaimana fakta itu ditulis. Ya, jadi ada dua aspek yang dilihat.
Nah, kenapa? Karena dalam melakukan proses penulisan berita gitu ya, penulisan artikel berita, ada yang namanya seleksi isu dan penekanan isu. Tadi ya, wartawan tuh bisa kok menulis semuanya. Realitas sebuah kejadian itu mereka bisa menulis semuanya. Tetapi pada pihak editing berita oleh pihak editor, mereka lah yang akan melakukan seleksi isu dan penekanan isu. Kenapa sih kok tiba-tiba kita mendengar suatu ketika gitu ya, kita ngomongin soal bahwa Menteri ESDM ini sedang menolak tambahan ekspor dari apa namanya pom bensin swasta ya, Shell, Revo dan lain-lain gitu ya. Itu lagi gencar tuh, hard news banget gitu. Bagaimana mereka berdiskusi gitu ya untuk gimana nih SPBU swasta nggak boleh nih kamu tambahin ekspor, kamu beli di Pertamina aja, gimana deal-dealan mereka. Tiba-tiba muncul yang namanya perselingkuhan artis atau perceraian Raisya dan Hamis Daud. Oh, tiba-tiba ada itu yang membuat bisa loh seorang editor tuh bilang, stop, si Bahlil, si eh, apa namanya pemberitaan tentang BBM ini kita stop dulu, kita naikin nih Raisa sama Hamis Daud cerai gitu. Itu bisa karena mereka melakukan seleksi isu dan penekanan isu. Ya mereka nggak bohong, mereka hanya memilih mana isu yang layak tayang. Oh yang ini nggak usah dulu, udah nggak rame, udah nggak usah dikeluarin. Padahal sebenarnya masih ongoing nih realitasnya gitu ya. Masih ongoing gitu. Naikin yang lain. Nah, ini karena ada dua aspek. Yang pertama adalah bagaimana media itu memilih fakta atau realitas. Ya, mereka akan memilih mana fakta yang bisa mereka munculkan. Mereka nggak bohong. Satu kali lagi saya ingatkan, mereka tuh nggak bohong, tetapi mereka bisa memilih fakta apa yang akan mereka tekankan untuk dimunculkan. Nah, ini juga termasuk bagaimana ketika fakta itu ditulis, angle mana sih yang ditampilkan tadi ya, yang kelihatan kurus, mana tadi angleku, ini kelihatan kurus, oh ini kelihatan gendut ya, ya mau angle mana nih yang ditampilkan, mau orang mana atau pihak mana yang dianggap sebagai pahlawan, mana yang mau dianggap sebagai penjahatnya, itu mereka bisa memilih gitu ya. Kemudian ketika mereka sudah tahu fakta apa yang mereka mau pilih, angle mana yang mereka mau munculkan, kemudian mereka akan menuliskan fakta-fakta ini. Nah, aspek inilah yang akan dibaca oleh kita semua begitu ya, orang-orang yang menikmati atau membaca atau menonton konten jurnalistik atau konten-konten media jurnalistik. Jadi ya kita bisa menikmati tulisan mereka itu dengan berbagai macam bentuk gitu. Tadi yang saya sampaikan bisa pakai tulisan dan tulisan itu kemudian ada penekanan, dilampirkan foto, penggunaan atau pemilihan kata instead of pemerkosaan mereka akan milih ruda paksa gitu ya. Dan bagaimana berita ini ditempatkan. Kalau kalian masih tahu pernah melihat koran cetak gitu ya. Duh, sedih banget gitu walaupun sekarang koran cetak juga sudah ada versi digitalnya. Tapi kalau koran cetak yang paling besar di halaman depan itu adalah memang the issue of the day gitu atau isu yang pentingnya untuk orang-orang tahu. Semakin ke belakang, semakin menampilkan isu-isu yang second class gitu ya, dalam arti yang nggak penting banget tapi you have to know, kalau nggak kebaca ya udah, tapi ini loh headline newsku tuh yang ini gitu ya, sehingga pemilihan atau penempatan tempat ini sangat penting gitu ya di sebuah pemberitaan. Yuk tiba-tiba aku ini ya, karena aku tadi angkat tangan ya. Whatever. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang saya mau teman-teman boleh membuka dari PPT saya ataupun teman-teman bisa melihat di sini gitu ya. Kita coba kita lihat dari dua aspek ini ya. Apa sih fakta atau realitas yang diangkat dan angle-nya itu yang dipilih bagaimana gitu ya dari pemberitaan ini. Mungkin kalian masih ingat gitu ya, dulu itu rame gitu ya. Ini bulan September tahun lalu.
masih panas-panasnya kontestasi politik gitu ya untuk menggantikan Presiden Jokowi gitu, ada cerita atau ada pemberitaan tentang bagaimana anak dan menantu Pak Jokowi ini ternyata sering pakai jet pribadi. Nah, teman-teman mungkin pernah tahu postingan yang Kaisang turun dari pesawat sama istrinya itu sambil bawa shopping bag Hermes gitu ya. Atau apa ya itu kemarin mereknya gitu ya. Tapi muncul gitu ya di media sosial postingan itu. Nah, ini kemudian diangkat gitu oleh kita lihat medianya ya teman-teman kompas.com. Kita tahu sendiri bahwa Kompas itu independen media dan tidak dimiliki oleh figur di partai politik begitu ya. Dia menulis tentang menguji independensi KPK soal jet pribadi Bobi dan Kesang. Dari judulnya saja, fakta yang diangkat Kompas tentang peristiwa munculnya atau beredarnya video Kesang naik jet pribadi dan juga Bobi Nasution sebagai apa namanya menantu dari waktu itu masih Presiden Jokowi, yang diangkat realitasnya oleh KPK adalah bagaimana peran KPK. Ya, ini sudah kita sudah melihat indikasi. Gitu. Dia tidak mengangkat atau di berita ini mereka nggak mempermasalahkan siapa sih Bobi dan Kaisang ini, kenapa kok mereka bisa naik jet pribadi gitu. Tapi mereka mempertanyakan independensi dari KPK sendiri sebagai lembaga anti korupsi gitu ya, atau lembaga anti rasuah gitu ya. Dugaan gratifikasi yang melibatkan wali kota dan Bobi Nasution dan juga putra bungsu Presiden Joko Widodo terkait penggunaan jet pribadi telah memicu perdebatan hangat di publik. Meski awalnya KPK berencana meminta klarifikasi langsung, kasus ini kini dialihkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM, bukan lagi ditangani Direktorat Gratifikasi. Pengalihan ini menimbulkan pertanyaan mengenai independensi KPK, terutama ketika berurusan dengan keluarga Presiden. Ya, sampai situ dulu gitu ya. Bagaimana KPK ini kemudian menuding KPK ini berpihak nih, karena awalnya harusnya ini adalah gratifikasi karena mungkin di pemberitaan sebelumnya bahwa jet pribadi ini memang bukan punyanya Bobi ataupun Kesang, tapi punya seorang pengusaha yang katanya meminjamkan gitu ya, yang harusnya itu bisa diindikasi sebagai gratifikasi karena mereka berdua masih ada relasi langsung dengan presiden, ya presiden Indonesia gitu ya. Nah, bagaimana kemudian KPK ini mengganti atau mengubah penanganan kasus ini dari Direktorat Gratifikasi menjadi cuman PLPM atau penerimaan layanan pengaduan masyarakat. Sifatnya jadi kayak pengaduan dari masyarakat aja, nggak ada indikasi ke eh, apa gratifikasi begitu ya. Nah, ini kita bisa melihat gitu ya teman-teman. Wait, angle berita ya yang dipilih oleh Kompas dalam hal ini dalam artikel ini gitu ya, kita melihat mungkin jurnalisnya adalah Aryo Putranto Sabto Hutomo, tapi dia pasti sudah melewati tahap editor gitu ya. Editornya juga sudah melakukan uh, filter gitu ya pada tulisannya. Maka angle beritanya ini justru malah menuding ya, penjahatnya adalah KPK. Bagaimana KPK ini berpihak gitu ya. Hero-nya, hero-nya mungkin adalah eh, masih seputar siapa yang tadi pertanyaan masyarakat gitu. Bagaimana masyarakat kemudian mana tadi sorry. Hero-nya adalah ya bagaimana masyarakat itu kemudian menuding ada orang yang nyadar. Loh, kok KPK jadi memindahkan eh, masalah ini tuh ke delik aduan sederhana, bukan ke direktorat gratifikasi gitu ya. Ada orang yang atau di sini tulisannya dia adalah publik. Ya, pengalihan ini menimbulkan pertanyaan mengenai independensi KPK. Gitu ya. Publik yang mempertanyakan atau dia sendiri sebagai masyarakat Indonesia juga mempertanyakan gitu ya. Aku berhasil loh menemukan bahwa si KPK ini memindahkan kasus ini gitu ya. Tapi masalahnya angle-nya dipilih adalah bagaimana KPK ini kredibilitasnya dipertanyakan. Nah,
cara Kompas menampilkan faktanya seperti apa? Kita bisa melihat gitu ya. Dari sini dia menjabarkan awalnya gimana sih, ya, berada. Oh, dia ada sub pemberitaan atau sub tulisan yang dia menjelaskan duduk perkaranya gitu ya. Sebatas itu isu atau fakta. Di sini dia menceritakan awal mulanya seperti apa. Ada foto, ada ternyata. Tapi foto yang dipakai di awal, halaman awal adalah langsung KPK. Ya, bagaimana dia dilihat dari angle. Ini anak-anak sinem nih atau broadcast nih yang tahu ya. Tapi kalau dasar fotografi harusnya kalian juga sudah dapat ya dari Pak Kosmas atau Pak Lili gitu ya. Bahwa ketika ambil angle dari bawah, tulisan KPK itu jadi merasa KPK itu terlihat sebagai lembaga yang keren, yang gede, yang dihormati, yang paling besar gitu ya. Punya kedudukan atau punya pengaruh gitu ya. Tapi kok malah mereka kalah dengan pasangan ini gitu atau keluarga presiden gitu ya yang kemudian kredibilitas mereka tuh dipertanyakan. Mereka secara gambar ini angle-nya adalah mereka harusnya lebih tinggi dong apa namanya pengaruhnya gitu ya atau mereka adalah lembaga yang bisa loh stand up for corruption indicator thing gitu ya. Jadi mereka berhak kok untuk memperkarakan hal-hal yang sudah mengarah pada tindakan KKN korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi ada fotonya, ada cara dia menjelaskan duduk perkaranya gitu ya, yang mendukung juga apa namanya pemberitaan tersebut. Nah ini adalah komponen yang harus diceritakan dulu gitu ya ketika teman-teman meneliti tentang eh, bagaimana sebuah media Bu, itu. mohon maaf Bu, suaranya hilang Bu. Oke. Sorry, Bud. Mungkin volume juga bisa dikencengin ya. Jadi bagaimana media itu bisa melakukan framing berdasarkan angle berita yang mereka sudah pilih. Nah, dan bagaimana cara media itu kemudian menampilkan fakta dari pemberitaan atau realitas tersebut. Mana yang cuma diberitakan atau mana fakta-fakta yang disampaikan melalui media apa tadi ya, bisa dengan foto, bisa dengan penggunaan kata, bisa juga dengan penempatan beritanya. Nah, kembali ke metode framing analisis. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya ada beberapa penulis atau peneliti yang mencetuskan metode framing gitu ya, framing analisis dan juga punya perangkat yang berbeda-beda. Ada Murray Edelman, ada Robert N. Entman, kemudian ada William A. Gibson, sama Chong Dan-pan dan Gerald M. Kosinski. Ini ada 4 peneliti, 4 grup gitu ya, peneliti yang punya set analisis framing yang bisa digunakan untuk bagaimana kita bisa melihat sebuah media itu punya indikasi melakukan framing atau mendukung ideologi-ideologi tertentu dan bukan fakta yang luas begitu ya. Nah, tapi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang punyanya analisis Robert Enman gitu ya. Jadi kita akan belajar bagaimana sih sebuah media itu bisa kita buktikan dia adalah atau dia melakukan framing dengan ideologi-ideologi tertentu gitu ya. Nah, ini dengan menggunakan teknik analisis Robert Enman. Nanti yang lain kalau teman-teman mau belajar bisa tanya ke saya akan sharing beberapa bukunya gitu ya. Oke, saya gedein dulu. Nah, bagaimana sih perangkat analisis framing dari Robert Entman ya. Jadi kalau kita melihat sebuah pemberitaan, saya ulangi lagi bahwa analisis framing itu hanya bisa untuk instrumen penelitian atau apa namanya sumber data penelitiannya adalah dari pemberitaan atau berita. Yang bentuk beritanya bisa macam-macam, bisa tulisan jurnalistik di koran cetak, koran digital, artikel digital gitu ya, atau liputan. Liputan bisa audio, bisa audio video, audio visual gitu ya, seperti pemberitaan televisi. Teman-teman kalau dengerin SS di jalan, mereka juga pernah atau selalu punya
apa namanya, segmen pemberitaan doang yang dia punya jaringan radio yang menceritakan pemberitaan di daerah mereka itu juga bisa. Jadi audio aja boleh karena itu juga termasuk liputan berita gitu ya. Jadi apa sih yang kemudian dipertanyakan oleh Robert Entman ini ketika dia melihat praktik framing dari sebuah media? Ada 4 hal, teman-teman. Dalam melihat framing sebuah media, Pak Entman ini melihat 4 hal. Yang pertama adalah bagaimana mereka menjelaskan sebuah masalah. Bagaimana media itu dilihat ya sebagai apa atau sebagai masalah bagi siapa, masalah siapa, masalah buat lo gitu ya dulu ya. Bagaimana sebuah isu itu kemudian dirangkum gitu ya, ditampilkan ya, masalahnya tuh apa ya, bagaimana cara media itu menjelaskan sebuah peristiwa, define problem. Setelah media itu menjelaskan masalahnya apa, dia akan pasti melakukan yang namanya diagnose causes, atau masalah itu disebabkan oleh apa atau siapa ya, apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah. Siapa sih yang menyebabkan hal ini terjadi? Lagi ya, bahwa penyebab sebuah masalah atau penjahat yang diangkat di media itu bisa jadi manusia, bisa bukan manusia. Tadi ya yang seperti saya ceritakan, ada media yang menceritakan ya penjahatnya adalah cuaca buruk yang mengakibatkan pohon tumbang. Dia nggak akan ngomong soal bagaimana kelalaian dari petugas daerah untuk mengantisipasi gitu ya. Siapa sih penyebab masalahnya? Itu mereka akan eh, menampilkan itu gitu ya. Kemudian yang ketiga ya dipertanyakan oleh Pak Enmen adalah nilai moral ya. Dari masalah itu dimunculkannya seperti apa, diceritakannya seperti apa, siapa sih penyebabnya atau apa sih penyebabnya, dan apa yang ketiga adalah nilai moral apa yang dijelaskan untuk yang disajikan untuk menjelaskan masalah itu. Jadi nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan. Kalau kita ngomongin soal pohon tumbang, menjatuhi mobil dan mengakibatkan orang tewas, kira-kira nilai moral apa ya yang dipakai? Apakah hukum? Kalau cuman sampai berhenti pada eh, bahwa penyebabnya adalah cuaca, orang-orang akan melihatnya adalah wes wayahe ku apes, wes dipanggil Tuhan, Tuhan sayang sama dia ya, dipanggil lebih cepat. Bisa jadi nilai moralnya itu ya kemudian yang muncul adalah agama atau religious. Tetapi kemudian ketika diangkat tentang kelalaian Pemda setempat untuk mengantisipasi cuaca buruk yang mengakibatkan pohon itu bisa tumbang tanpa belum pernah dipapras sebelumnya gitu ya, misalnya kita bisa ngomongin nilai moralnya adalah bagaimana pemerintah itu gagal melindungi penduduknya atau rakyatnya ya. Jadi ada nilai-nilai moral apa yang kemudian bisa melegitimasi masalah tersebut atau tindakan yang kemudian diambil dari masalah tersebut. Nah, yang terakhir, Ant-Man akan mempertanyakan bagaimana media dalam tulisan ini, masih tulisan yang sama ya, satu artikel yang sama ya, menyelesaikan bagaimana tawaran media untuk menyelesaikan atau mengatasi sebuah masalah. Jalan keluar apa yang ditawarkan atau dimunculkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah. Ya, katakanlah ketika di berita itu oke, hujan deras, angin kencang mengakibatkan pohon tumbang yang menjatuhi sebuah kendaraan mobil mengakibatkan satu tewas. Pengendara diminta selalu waspada ketika berkendara saat cuaca buruk. Solusinya kita yang suruh hati-hati. Ya, karena dia hanya melakukan framing pada penjahatnya adalah penjahatnya adalah cuaca buruk, apesnya si pengendara ini. Ah, dia berkendara di cuaca buruk. Makanya hati-hati ya, kalau lagi hujan hati-hatilah berkendaranya gitu. Treatment recommendation. Dari situ kita bisa menyimpulkan dari 4 hal ini. Oh,
Wait. Berarti dalam artikel ini kita sebagai pengendara itu yang diminta untuk berhati-hati, bukan pada bagaimana sebuah pohon itu kok bisa jatuh. Padahal ada pohon yang nggak jatuh, ya. Kenapa ya kok atau pohon atau area jalan itu tuh tanggung jawab siapa? Apakah pohon itu punya warga di sebuah komplek perumahan misalnya, atau di jalan besar yang notabene adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah, misalnya lembaga PUPR-nya, gitu ya. Dia akan bisa atau kita sebagai peneliti jadi bisa menyimpulkan dari 4 hal yang dipertanyakan ini itu akan muncul. Oke, jadi masalah ini dilihat dari apanya. Kemudian masalah ini disebabkan oleh siapa atau apa. Kemudian nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi masalah ini. Apakah nilai moral hukum, nilai moral agama, religion, gitu ya. Kemudian apakah tentang kebijakan pemerintahnya, gitu ya. Jadi nilai moral apa kemudian yang digunakan untuk melegitimasi masalah ini. Dan yang terakhir adalah terus solusi apa nih yang ditampilkan oleh media? Ya, maaf Bu, suaranya nggak ada. Apakah masih ada? Oh ya tadi ya. Oke. Nah, contoh, wes kalau kalian bingung, contoh. Oke, ini adalah contoh tulisan saya yang sudah terpublikasi di sebuah laman gitu ya. Opo sih jenenge, bukan jurnal sih, dia modelnya kita ikut conference gitu ya, terus kemudian dimunculkan gitu dalam website conference ini. Judulnya adalah Challenging Women's Reproductive Rights, Framing Analysis of Indonesian Women's Reproductive Rights in Kompas.com. Apa dasarnya teman-teman dari penelitian kami ini? Jadi saya dan tim, waktu itu ada Bu Luisa dan juga kakak kelasmu 2020, ada Kristania Angela sama Kak Feli, itu melihat ada pemberitaan dulu masih masa Presiden Jokowi, ketua DPR-nya masih ya masih Bu Puan Maharani, ya salah satu kader PDI yang juga anak dari Bu Megawati, itu ingin merencanakan atau mengesahkan rancangan undang-undang, masih rancangan waktu itu ya, sekarang sudah disahkan, waktu itu masih rancangan undang-undang, judulnya adalah Kesejahteraan Ibu dan Anak atau disingkat KIA, RUU KIA. Yang waktu itu rancangannya itu isinya adalah salah satunya mengatur cuti melahirkan untuk pekerja perempuan selama 6 bulan. Jadi ceritanya kalau di aturan RUU UU Pekerja, cuti untuk perempuan melahirkan itu harus diberikan oleh pemberi kerja itu maksimal adalah minimal adalah 3 bulan. Ya, jadi kayak misalnya Bu Hilda, Bu Monika kemarin hamil gitu ya, dia boleh mengajukan cuti dari bulan apa sampai bulan apa selama 3 bulan untuk proses persalinan gitu ya, itu boleh. Nah, ini di RUU yang baru yang dirancang pada saat itu mau menambahkan durasinya menjadi 6 bulan. Mungkin teman-teman jadi, wah tambah enak dong Bu, bisa lebih lama dong liburnya buat ibu-ibu yang melahirkan. Tunggu dulu. Ada pemberitaan yang mengangkat soal isunya sama, realitasnya sama teman-teman. Bahwa akan disahkan rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Isinya salah satunya adalah cuti melahirkan sampai 6 bulan. Udah, realitasnya sama. Tapi ada 3 artikel yang kami itu merasa di framing atau dibentuk oleh media berdasarkan fakta yang ingin mereka tampilkan. Apa fakta yang ingin ditampilkan dari realitas ini? Yang pertama adalah bagaimana Komnas Perempuan itu menyoroti isu ini. Yang kedua, bagaimana si pembuat kebijakan dalam hal ini DPR itu membuat kebijakan ini gitu ya pasti. Dan yang ketiga, tadi mungkin dia mikir enak dong Bu, apa 6 bulan libur gitu ya. Eh Kompas atau ada pemberitaan juga itu yang melihat dari sudut pandang pengusaha atau orang yang memberi kerja, orang-orang yang
pekerja perempuan, ya. Jadi bagaimana pengusaha itu pun juga diangkat sudut pandang mereka di pemberitaan. Apa yang terjadi? Oke, kita buka. Nah, kita buka yang dari artikel yang mengangkat tentang sudut pandang Komnas Perempuan. Di sini kita baca ya ininya, pemberitaannya. Komnas Perempuan mengapresiasi pemberian hak keibuan bagi buruh perempuan yang dianggap cukup progresif dalam RUU KIA. Namun demikian, Komnas Perempuan mengingatkan adanya potensi bahwa hal ini justru menghambat perempuan dalam memperoleh lapangan pekerjaan ataupun mengembangkan karir karena faktor perusahaan. Komnas Perempuan berharap DPR RI memastikan korporasi untuk tunduk pada aturan, termasuk tidak melakukan pembatasan kesempatan kerja pada masa rekrutmen. Yeni mengingatkan seandainya RUU KIA disahkan sebagai undang-undang, negara harus mempertimbangkan keadaan di mana perusahaan tertentu mungkin tak sanggup melakukannya, meski bersedia untuk menerapkannya. Menurut Komnas Perempuan, penerapan RUU KIA kelak membutuhkan alokasi anggaran yang cukup dan mensyaratkan pengawasan yang ketat, mengingat berbagai pelanggaran yang terjadi terhadap UU Ketenagakerjaan selama ini. Pelanggaran terhadap UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga dikonfirmasi oleh Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Undang-undang itu mengatur bahwa durasi cuti tersebut selama 3 bulan. Tetapi aspek Indonesia menyebut bahwa fakta di lapangan menunjukkan 90% buruh perempuan hanya diberikan cuti hamil atau melahirkan 1,5 bulan. Rata-rata dari mereka menolak untuk advokasi supaya memperoleh haknya secara utuh lantaran khawatir hal itu bakal membuat mereka kehilangan pekerjaan atau mengganggu karirnya. Sehingga laporannya hanya lisan saja, ujar Presiden Aspek Indonesia. Catatan tahunan Kompas perempuan pada 3 tahun terakhir dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, jadi dia menyajikan kilas ya data gitu ya. Nah, gimana caranya Bu menganalisis ini dengan menggunakan strukturnya Endman? Kita buat tabel, teman-teman. Tadi ada empat pertanyaan ya yang diajukan oleh Endman untuk ditunjukkan dalam sebuah artikel ini harus ada 4 aspek ini. Aspek yang pertama adalah gimana sih sebuah peristiwa atau isu itu dilihat sebagai apa atau sebagai masalah apa. Define the problem. Kita lihat di artikelnya, gimana sih caranya Kompas itu menyajikan masalah utama ya di dalam artikel ini. Realitasnya kita ngomongin realitas ya. Realitasnya tetap adalah rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak tadi ya. Tapi bagaimana kemudian di artikel ini sebuah masalah itu diangkat. Di sini saya menuliskan kutipan. Jadi ini adalah kutipan dari artikelnya. Komnas Perempuan mengingatkan adanya potensi bahwa hal ini justru menghambat. Hal ini dalam hal ini adalah realitas tadi ya teman-teman. Justru bisa menghambat perempuan dalam memperoleh lapangan pekerjaan ataupun pengembangan karir. Di sini saya tulis P2 atau kalimat kedua. Sorry, ini aku tutup aja. Nah, saya copy paste mana ya? Ada yang saya copy paste, ada yang saya tulis ulang. Oke, paragraf 2, teman-teman. Nah, nih, Komnas Perempuan mengatakan adanya potensi. Ini saya copy paste aja ke sini. Ting, ya. Apakah ada lebih dari satu? Bisa lebih dari satu. Ya, isu dilihat. Di sini saya melihat, oh rata-rata dari mereka menolak untuk diadvokasi. Ini masalah. Loh, kamu itu loh, haknya tuh dilanggar. Harusnya kan kamu kalau cuti melahirkan secara UU Ketenagakerjaan di Indonesia, harusnya kamu itu dapatnya 3 bulan. Kok bisa kamu tuh nurut-nurut aja, cuma dikasih 1,5 bulan dari perusahaan tempat kamu bekerja. Oh, ternyata ada masalah. Rata-rata, ini paragraf 11, ya, rata-rata dari mereka menolak untuk diadvokasi supaya memperoleh hak lantaran khawatir hal itu bakal membuat mereka kehilangan pekerjaan atau mengganggu karirnya. Haknya tidak dipenuhi, tapi mereka nggak berani untuk dibantu untuk menuntut haknya karena takut nanti karirnya diganggu, gitu ya. Tulisannya Kompas. Itu masalahnya. Kemudian melakukan eh, analisis untuk pertanyaan yang nomor 2 dari Endman. Jadi masalahnya itu apa? Jadi penyebabnya itu apa dari masalah yang diangkat tadi? Oh, ternyata dari yang potensi menghambat perempuan dalam penerapan pekerjaan itu
menurut Komnas Perempuan di paragraf 5 perlu dilengkapi dengan langkah afirmasi tambahan untuk memastikan pengambilan cuti ini tidak akan mempengaruhi kesempatan pengembangan karir. Ya, jadi ternyata masalahnya adalah pengembangan karir. Ya, masalahnya adalah orang-orang ini takut kalau mereka cuti lebih dari itu atau untuk atau menuntut haknya untuk cuti 3 bulan atau nanti 6 bulan, itu mereka takut akan kesempatan untuk pengembangan karir di tempat kerjanya. Ini di paragraf 5. Ya, jadi saya tinggal copy paste saja dari pemberitaannya. Tapi diberi keterangan ya bahwa oh ini ada di paragraf 5. Nah, untuk yang ini gimana penyebab masalahnya? Oh, menurut catatan Komnas Perempuan, perusahaan yang melanggar hak maternitas pekerja perempuan dengan mengorbankan ratusan pekerja perempuan, termasuk diantaranya pemutusan hubungan kerja karena hamil dan melahirkan. Paragraf 13. 13. Nah, ini nih. Catatan tahunan Kompas 3 tahun terakhir sudah diskriminasi. Kasus-kasus tersebut setidaknya melibatkan 4 perusahaan yang melanggar hak maternitas pekerja. Jadi problemnya atau masalah dari penyebab dari masalah kenapa ya kok mereka itu takut untuk dibantu menuntut haknya? Oh, karena sudah terbukti memang ada 4 perusahaan itu yang kena semprit gitu ya karena mereka itu melanggar hak maternitas pekerja perempuan dengan mengorbankan ratusan pekerja perempuan termasuk diantaranya pemutusan hubungan kerja karena hamil. Jadi perusahaan itu nggak mau gaji cewek untuk cuti hamil, cuti melahirkan. Kan kalau cuti melahirkan tuh kita dibayar teman-teman. Jadi Bu Hilda kemarin itu dan Bu Mon cuti melahirkan 3 bulan, 3 bulan itu gajinya full, tapi nggak kerja. Enak ya. Itu perusahaan ada yang nggak mau loh teman-teman. Jadi kalau udah tahu seorang pekerja perempuannya itu hamil atau melahirkan, dia akan diputus kontraknya, alias dia dipecat. Daripada aku harus gaji orang yang tidak bekerja selama 3 bulan, rugi dong gue, nggak cuan dong gue, gitu ya. Ya mending aku putus aja atau aku pecat aja karena dia salahnya kamu hamil. Nah, ini melanggar teman-teman undang-undang ketenagakerjaan. Nah, masalahnya di sini. Makanya mereka takut tadi ya di problemnya. Masalahnya teman mereka tuh takut. Mereka tuh udah tahu haknya dilanggar, tapi mereka takut untuk menuntut haknya. Kenapa sih? Penyebabnya apa? Oh, ternyata perusahaan itu bisa loh memutus kontrak kerja karena perempuan itu hamil. Hanya untuk supaya mereka nggak harus menggaji perempuan tersebut dalam cuti melahirkan. Paham ya teman-teman? Mudah-mudahan saya nggak terlalu cepat. Ini kok kemudian nggak bisa muncul ya. Oke, oh karena trying to connect. Oke, next. Masih ada 2 pertanyaan lagi dari artikel ini. Terus nilai moral apa ya yang disajikan oleh artikel ini untuk menjelaskan legitimasi? Apakah agama mungkin atau apakah hukum di Indonesia atau apakah peran pemerintah gitu ya? Oh ternyata dalam artikel ini menuliskan juga menurut Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia fakta di lapangan menunjukkan 90% buruh perempuan hanya diberikan cuti hamil melahirkan 1,5 bulan bahwa ada pelanggaran di sana ya dari undang-undang tadi ya teman-teman kan di atas dijelaskan bahwa ada yang namanya Undang-Undang Nomor 13 ya bahwa berhak durasi cutinya 3 bulan. Maka nilai moral yang dipilih dia adalah faktanya ada yang ngasih cuma 1,5 bulan. Berarti kan melanggar undang-undangnya ya. Kemudian menurut Kompas Perempuan tak begitu yakin perusahaan-perusahaan bakal menerapkannya secara konsekuen di lapangan. Artinya apa? Negara itu cuma ngatur, ada undang-undangnya betul, tapi nggak ada pengawasannya. Ya, jadi secara hukum dia gagal untuk mengawasi. Kemudian ada lagi, menurut Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, lagi-lagi orang kita butuh pekerjaan. Pasti di lapangan ada banyak negosiasi. Kemungkinan juga teman kita karena sudah terbiasa pekerja keras, terbiasa 1,5 bulan, kalau diberikan cuti 6 bulan, nilai moralnya teman-teman. Nilai moralnya adalah ternyata ada unsur culture di sana. Bahwa orang Indonesia tuh sungkanan. Ya nggak di sini tulisannya. Jadi ternyata selain dia menampilkan nilai moral
dalam hal ini adalah pelanggaran undang-undang atau kurangnya undang-undang yang mengatur soal pengawasan, pengawasan, bener ya, suaraku hilang ya. Di sini sih kedetek ya, semoga masih tetap dengar. Jadi nilai moral yang dipilih bukan hanya cuman nilai moral, sorry, undang-undang, bahwa ada undang-undang tapi dilanggar, atau fungsi pengawasan dalam undang-undang itu tidak berjalan, tapi dia juga menampilkan nilai moral sungkan atau culture. Budaya orang Indonesia tuh sungkanan ternyata. Jadi ya udahlah, kasih 1,5 bulan aja udah. Alhamdulillah lah Mbak, daripada nanti saya diputus kontrak, cari kerja susah. Sungkan, saya nggak enak sama bos saya udah deket banget sama beliau, udah berjasa buat saya. Sungkanan, ya. Ada nilai moral yang ditampilkan. Setelah nilai moral, ada nggak treatment recommendation atau solusi yang ditawarkan dari artikel tersebut untuk mengatasi masalah atau isunya? Ada. Menurut Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Indonesia memerlukan waktu supaya delete yang progresif semacam ini dapat diterapkan dengan baik seperti di negara-negara Eropa. Artinya bahwa solusinya adalah nggak bisa ini cepat-cepat, ini harus butuh waktu, harus butuh bincang-bincang publik, harus butuh penelitian, harus butuh ruang dengar untuk publik dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nggak bisa cepet-cepet nih gitu ya. Kalau Bu Puan mau cepet-cepet kayaknya nggak bisa deh gitu ya. Ini solusi yang ditawarkan. Ada lagi solusi yang ditulis adalah penerapan RUU KIA kelak membutuhkan alokasi anggaran yang cukup dan mensyaratkan pengawasan yang ketat mengingat berbagai pelanggaran yang terjadi di jadi terhadap UU Ketenagakerjaan sama ini. Paragraf 7, ini paragraf 17. Jadi apa yang kami lakukan atau saya dan tim peneliti lakukan adalah kita tinggal mengutip. Gampang ya teman-teman ya, ternyata cuma tinggal mengutip mana yang menurut kami merupakan treatment recommendation dari isu yang diangkat tadi. Dan memang ada, ya pasti ada gitu ya kalau asumsi dari apa namanya Robert Enman gitu ya. Jadi inilah bagaimana kemudian kita bisa menyimpulkan. Nah, kesimpulannya gimana, Bu? Nah, ini kesimpulan dari ini masih satu artikel ya, teman-teman. Tadi kalau menurut paper saya, ini juga sudah ada di Elon teman-teman linknya, jadi silakan kalau teman-teman mau baca lengkap bahasa Inggris ya, jangan anti ya sama bahasa Inggris. Kita tadi cuma melihat satu sudut pandang doang dari Komnas Perempuan. Saya juga melakukan analisis Robert Enman juga untuk artikel yang mengangkat sudut pandang dari pembuat kebijakan dan juga pengusaha yang punya pekerja perempuan. Ini tadi contohnya cuma satu ya, walaupun sebenarnya kita melakukan analisis di 3 sudut pandang. Nah, kesimpulannya gimana? Berarti perusahaan ini selama ini nggak usah pakai rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak aja. UU Ketenagakerjaan yang sudah ada lebih dulu itu ya tetap dilanggar kok. Yang cuma 3 bulan itu loh haknya perempuan untuk cuti hamil, cuti melahirkan itu tidak diterapkan karena tidak ada kontrol dan sanksi yang tegas dari pemerintah. Ya, makanya sering dilanggar atau pasti dilanggar ya. Karena tidak ada kontrol dan tidak ada kalau udah melanggar terus piye sanksi nih. Ada nggak yang benar-benar perusahaan itu disanksi karena dia melanggar UU Ketenagakerjaan? Saya rasa kok nggak pernah ya masuk pemberitaan gitu ya. Tidak ada perusahaan yang kemudian ditutup atau di hold pendanaannya misalnya karena melakukan pelanggaran pada nggak ada sanksi yang jelas, nggak ada pengawasan juga gitu ya. Negara tidak hadir gitu ya pada hak-hak perempuan. Kemudian kebisuan kelompok pekerja perempuan atas penyalahgunaan hak-hak mereka oleh perusahaan. Sikap diam yang dilakukan perempuan dipandang sebagai hal yang wajar karena perempuan di Indonesia itu sudah terbiasa memikul beban ganda. Ya, jadi perempuan di Indonesia tuh berat. Kita ya disuruh jadi pekerja domestik, mengerjakan tugas-tugas rumah, walaupun kalau perempuan-perempuan yang gerakan feminis kayak saya dan teman-teman lain mungkin bisa bilang bahwa nggak bisa house chores atau tugas rumah tangga itu sharing. Ya, laki-laki dan perempuan itu sharing, bukan tugas utama perempuan. Termasuk pengasuhan anak itu tetap
sharing. Walaupun secara biologis pengasuhan anak ya akan berat pada perempuan karena kan kita yang melahirkan, kita yang menyusui gitu ya, tetap nggak bisa gitu ya untuk dibagi tugas walaupun ada susu formula dan lain sebagainya walaupun seperti itu tapi tetap sumber nutrisi itu tetap utama memang dari ibu gitu ya atau ASI ibu. Dan kita sebagai perempuan juga harus membantu perekonomian rumah tangga gitu ya. Mana kita juga bekerja misalnya. Seperti Bu Hilda dan juga Bu Monika ya, mereka juga ibu tapi mereka juga bekerja gitu ya yang menopang perekonomian keluarga. Nah, ini dianggap sebagai hal yang biasa ya. Jadi ada nilai moral yang dianggap sebagai, "Wah, ini udah budaya orang Indonesia." Jadi mereka bisu aja, mereka diem aja karena sungkan. Atau mereka sudah merasa, oh teman-temanku kayak gitu kok, ya udahlah emang di sini tuh kayak gitu. Ingat ya, segala sesuatu yang biasa atau dilakukan secara kolektif itu belum tentu benar. Yang salah tapi dikerjakan banyak orang itu juga bisa jadi asumsinya benar. Oh, selama orang melakukan itu kok. Mungkin itulah karena itulah kenapa terus korupsi itu jadi banyak ya di Indonesia. Kalau kita nggak korupsi jadi aneh ya, karena semuanya korupsi kok Mbak. Ya aneh lah nggak korupsi kalau kalau yang lain korupsi gitu. Semua yang dilakukan kolektif itu belum tentu benar secara nilai moral. Nilai moral apa? Bisa hukum, bisa religion atau agama gitu ya, atau secara hati nurani kita gitu ya, nilai moral yang kita bawa dari kecil. Nah, yang ketiga adalah pemerintah dalam hal ini DPR yang membuat kebijakan digambarkan sebagai pihak yang hanya punya teori tapi nggak bisa mengimplementasi. Jadi bagaimana mereka hanya ingin RUU ini cepat dirampungkan, disahkan, tapi mereka tidak bisa secara eh, gamblang menjelaskan implementasinya. Gimana caranya kamu ngawasi perusahaan yang mau untuk memberikan 6 bulan cuti untuk pekerja perempuan ya gimana caranya kamu mengawasi? Wong yang 3 bulan aja dilanggar dan kamu nggak tahu kok, kamu tidak memberikan sanksi kok. Ini mau 6 bulan, gimana cara implementasinya? Nggak ada. Nah, dalam apa namanya dalam tulisan ini itu tidak dijelaskan ya bagaimana solusi dari pemerintah tentang penerapannya nggak ada justru malah solusinya adalah bahwa ini butuh waktu ya butuh waktu untuk membuat undang-undang ini sih bagus gitu dan bisa diterapkan dengan baik seperti negara-negara Eropa ini udah ada contohnya gitu ya jadi ya solusinya hanya sik, jangan buru-buru ya itu. Nah, kalau tadi misalnya teman-teman bertanya, oke Bu, Ibu kan memilih 3 sudut pandang nih. Dari realitas ini kan ada realitasnya adalah rancangan UU KIA yang mengatur cuti melahirkan pekerja perempuan selama 6 bulan. Ini gimana ya cara milih artikelnya? Apakah Bu Amanda cuma cap-cip-cup gitu ya atau dibikin kayak apa spinning wheel arisan gitu ya? Enggak ya, teman-teman. Gimana ya caranya ketika kita bisa melihat sebuah realitas, bagaimana cara kita sebagai peneliti itu melihat atau memilih mana berita yang akan kita jadikan sebagai masalah dalam penelitian kita atau instrumen data dalam penelitian kita. Oke, caranya ada 3, teman-teman. Kalian bisa memilih berita. Jadi ada sebuah realitas tadi ya. Bagaimana cara memilih beritanya? Yang mengangkat realitas itu adalah yang pertama bisa berdasarkan kepemilikan media. Kita tahu sendiri bagaimana Indonesia ini mungkin cukup cukup mudah ya dipetakan gitu. Bagaimana beberapa media itu memang dikuasai oleh eh, aktor-aktor politik gitu ya. Itu bisa ya. Misalnya isu atau realitasnya adalah tadi bagaimana Bobi Nasution dan Kaisang Pangarep itu dikabarkan naik jet pribadi ya. Nah, media-media yang pro Jokowi ya, misalnya media X, aku nggak mau sebut, kalian pasti sudah tahu sebut, kalian bisa mengasumsikan dia akan pro ya atau media-media yang tidak ada afiliasi dengan partai politik dia bisa jadi kontra itu asumsi dulu ya untuk memilih berita boleh nah jadi kalian memilih berita berdasarkan asumsi bahwa kepemilikan media ini itu bisa menghadirkan framing dari realitas ini berbeda-beda
Jadi ada media yang pro kalian angkat atau yang punya afiliasi politik pada isu itu, sama memilih media yang tidak ada afiliasi pada partai politik ataupun isu tersebut. Itu boleh. Kalau selain itu gimana, Bu? Boleh berdasarkan narasumber yang diangkat oleh media. Kayak saya tadi. Saya tadi memilih berita dari narasumber yang punya concern pada realitas ini. Ya, jadi pemberitaan ini itu mengangkat tiga pihak yang concern pada realitas akan disahkannya RUU KIA ini, yaitu Komnas Perempuan, pembuat kebijakan itu sendiri, dan perusahaan yang punya karyawan perempuan. Ini yang saya lakukan. Boleh. Ya, jadi ini artikel berita yang mengangkat narasumber dengan sudut pandang yang berbeda, tapi realitasnya masih sama. Nah, ini kurang lebih kayak case study lah ya pilihnya. Tapi ini kita ngomongin soal artikel berita atau liputan berita. Ya, kalau selain itu apa, Bu? Bisa berdasarkan durasi pemberitaan atau perkembangan isu sampai mencapai titik akhir. Misal, kalau teman-teman, kalau dulu saya yang heboh ya memang sidang Jessica ya, tersangka kopi sianida itu ya. Bagaimana kemudian berita itu di awal persidangan itu kayak diberitain terus durasinya banyak banget media-media yang nayangin, tapi kemudian makin lama makin berkurang atau makin lama makin ada media-media yang dia merasa udah jenuh gitu ya atau udah nggak mau apa namanya memberitakan kasus ini gitu. Itu juga bisa. Jadi berdasarkan durasi isunya ya teman-teman ya, durasi isu. Misalnya kemarin kelangkaan BBM dari BBM swasta misalnya. Itu kan masih lama tuh, masih berlanjut sampai yang akhirnya awalnya tutup Shell, habis itu boleh lagi impor, terus buka lagi tuh Shell, Vivo dan kawan-kawan, terus habis itu habis lagi, terus nanti ada pemberitaan lagi bahwa Menteri ESDM tidak memperbolehkan lagi ekspor tambahan, harus beli dari Pertamina, terus nanti ada pemberitaan lagi, oh mereka sepakat mau beli dari Pertamina, oke. Terus ada pemberitaan lagi, oh ternyata Shell nggak jadi beli karena ternyata mereka mintanya BBM mentah tapi sudah dicampur sama bahan tertentu gitu ya, sama Pertamina yang mengakibatkan itu nggak standar quality mereka, mereka jadi nggak mau beli. Durasi itu bisa ya, bagaimana sebuah media itu terus mengangkat atau menayangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan isu tadi ya, atas perkembangan isu gitu ya, itu boleh. Jadi ini ada tiga hal dasar kita sebagai peneliti itu bisa memilih mana instrumen penelitian yang cocok untuk menjawab realitas yang kita mau angkat tadi. Dalam hal ini, contohnya yang saya tampilkan tadi, penelitian saya dan teman-teman, kita memilih berdasarkan narasumber. Tapi bebas, teman-teman. Kalau mau yang nomor satu, ini seru sih. Karena memang kalau di Indonesia kan sangat terbelah gitu ya. Ada media yang, kalau sekarang kayaknya ini ya, semuanya pada partai oposisi, nggak ada partai oposisi ya, semuanya pendukung Prabowo gitu ya. Tapi dulu ketika Jokowi maju pertama dan kedua, yang lawannya adalah Pak Prabowo, itu kita sangat bisa melihat bagaimana ada media-media tertentu yang dia memang menampilkan Pak Prabowo saja, ada yang menampilkan Pak Jokowi aja kayak gitu. Itu juga jadi seru gitu ya, ini cara kita melihat misalnya, oh bagaimana sih eh, citra Pak Prabowo waktu itu gitu ya di media-media yang pro pada beliau dan mana yang kontra pada beliau gitu ya. Nah ini jadi menarik juga nanti hasil penelitiannya. Macam-macam gitu ya teman-teman, untuk masalah atau isu atau realitas yang ingin diangkat tuh bisa macam-macam gitu ya. Oke. Loh, kok sudah habis? Wah, 1 jam lebih ternyata saya bilang. Oke, sebelum saya menjelaskan untuk level 2, silakan teman-teman yang mau bertanya. Saya persilahkan. Boleh on mic, kalau nggak bisa on cam nggak apa-apa. Mudah-mudahan tadi suara saya cukup jelas ya. Saya tadi dibantu Bu Luisa juga untuk membenarkan. Nggak tahu nih kenapa nih Zoom saya. Ada yang mau tanya teman-teman? Ada pertanyaan? Bingung atau bingung banget? Ini masih analisis yang cukup
Ya, gampang ya, seperti yang teman-teman lihat tadi gitu ya. Dengan analisis Robert Entman ini, eh kita tinggal memahami gitu ya, bagaimana sebuah masalah atau sebuah isu itu di framed gitu ya oleh media dengan menggunakan tools analisis dari Entman ini, yaitu 4 hal ini gitu ya, 4 pertanyaan ini ya. Walaupun nanti dia beranak gitu, itu kan dalam satu kategori itu kan pertanyaannya banyak, tapi kan sebenarnya dia mempertanyakan bagaimana masing-masing itu tuh dilihat gitu ya, dari bagaimana peristiwa diceritakan, masalahnya apa, bagaimana diagnosa masalah atau masalahnya itu kenapa, penyebabnya itu apa. Bukan it's me, I'm the problem, it's me gitu ya kalau katanya Taylor Swift ya. Kalau di media siapa nih masalahnya gitu ya. Kemudian nilai moral apa yang disajikan? Apakah karena tadi nilai budaya, karena sungkan ternyata budaya kita tuh sungkanan gitu ya, atau nilai moralnya adalah hukum, bahwa ada indikasi nih bahwa hukum atau undang-undang ini dilanggar gitu ya, itu juga bisa. Atau religion tadi ya, oh, udah pasrah itu udah waktunya dipanggil Tuhan, dia ketiban pohon waktu hujan gitu, udah Tuhan sayang sama dia lah, biar dia sudah kembali ke rumah bapaknya gitu, haleluya amin gitu ya. Tapi apa nih nilai moral yang dilihat gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana solusi yang dimunculkan dari artikel tersebut. Apakah ya itu tadi ya, kalau berkendara waktu hujan-hujan mohon dihimbau untuk berhati-hati ya. Loh yang disalahkan kok kita gitu. Padahal itu jalan gede yang tanggung jawab pemeliharaannya adalah pada pemerintah daerah misalnya. Itu juga juga menjadi salah satu cara kita melihat frame gitu, bagaimana media itu mengutamakan solusi itu dari sudut pandang yang mana gitu ya. Itu teman-teman, ada pertanyaan? Gampang ya, gampang sih Bu Mon ya, masih gampang sih ini ya, masih piece of cake lah buat anak-anak Vkom lah ya. Di framing ini teman-teman sudah ada penelitiannya Kak Michelle Baby, angkatan 2018. Beliau lulus tahun 2022, dia framing soal pemberitaan banjir di Jakarta, jadi pemberitaan Anies Baswedan. Jadi yang dipilih adalah framing Anies Baswedan ketika beliau jadi gubernur Jakarta dalam peristiwa banjir Jakarta. Itu beliau menganalisis itu. Yang kedua itu juga ada yang semester ini juga ada Kak Elita 2022, bimbingannya Pak Hidayat itu akan mengangkat juga soal framing. Semester lalu ada nggak ya? Kayaknya semester lalu nggak ada deh yang angkatan 2020 seingat saya. Tapi angkatan ini ada kakak kelas 2022 yang lagi skripsinya adalah framing. Nah, ini boleh teman-teman untuk dijadikan juga sebagai proposal atau ide penelitian kalian. Kalau nggak ada panggilan terakhir, bener, yakin aku udah lapar nih. Kalau bisa selesai lebih cepat bisa beli makan, beli makan. Oke, kalau nggak ada, oke, mungkin akan ada pertanyaan ketika saya menjelaskan AFL ya. Lagi-lagi teman-teman saya ingatkan bahwa mulai AFL 2.2 semua pengerjaan AFL akan ada di kelas, tidak ada lagi take home. Ya, sudah berakhir kebahagiaan kalian, bisa take home, bisa tanya ChatGPT, bisa tanya Gemini, bisa tanya Siri ya. Sudah berakhir gitu, karena nggak usah bohong, saya dan Bu Monika sudah tahu kalau kalian pakai AI itu sudah kebaca gitu ya. Kalau di tulisan kalian yang take home sudah tidak ada mentoring, makanya saya membuka kesempatan kalian bertanya gitu ya. Karena tidak akan ada mentoring, saya dan Bu Monika juga tidak akan menerima pertanyaan gitu ya untuk di luar kelas gitu ya. Nah, untuk AFL 2.2 akan dikerjakan minggu ke-9 alias minggu depan. Apa tugasnya? Oke, ini masih sama seperti teman-teman memilih isu di audience reception. Teman-teman yang NIM ganjil dapat nomor 1, teman-teman yang NIM genap dapat nomor 2. Ya, udah ya, nanti ini saya bisa cek nih sama Bu Mon kalau kalian salah milih isunya gitu ya, karena berdasarkan NIM. Teman-teman yang NIM ganjil, realitasnya, ini kita masih ngomongin realitasnya ya, belum kita memilih beritanya ya. Realitasnya adalah pembiayaan renovasi pesantren Al-Qazini pakai APBN. Kalau teman-teman tahu kemarin ada sebuah pesantren namanya Al-Qazini itu ambruk ya dan menewaskan puluhan siswanya, santrinya yang sedang sholat gitu ya di musola yang di bawah. Yang ini kemudian juga cukup ramai diperbincangkan gitu ya, dan ternyata deket banget nih sama kita gitu ya di Sidoarjo sana. Jadi tolong teman-teman yang NIM ganjil itu isunya, cerita besarnya, realitasnya itu adalah tentang
pembiayaan renovasi pesantren Al-Qasim Para Abdi. Jadi ada kejadian ini yang kemudian pemerintah itu mau membangun ulang pesantren ini dengan menggunakan dana APBN. Padahal pesantren ini adalah pesantren swasta, bukan pesantren negeri ya. Kalau di SMA biasa kan ada SMA negeri yang pakai angka itu ya SMA 1, 2, 3 dan sekian. Kalau swasta kan ya yang Petra lah, Sinui dan lain sebagainya gitu ya. Nah, Al-Qasim ini swasta, pesantren ya. Pesantren juga ada yang swasta. Itu untuk teman-teman yang belajar realitasnya ya, silakan belajar gitu ya. Kemudian yang teman-teman yang genap akan dapat realitas tentang kejadian keracunan MBG di beberapa daerah. Enggak semua daerah ya, saya tahu bahwa ada beberapa daerah, tapi apa aja daerahnya? Nah, silakan belajar. Itu realitas kalian. Ya, apa yang kemudian harus saya lakukan, Bu, untuk minggu depan? Ya, tolong diperhatikan. Minggu depan, minggu ke-9, kalian sudah dapat isu atau realitas yang harus kalian pelajari kan? Nah, tugas kalian ini masih enak ya, bisa take home ya. Tetapi yang kalian cari itu adalah 5 berita dari 5 sumber media digital dan atau cetak. Ya, jadi kalian tinggal copy paste. Nah, ini gampang. Kalau ini saya perbolehkan karena kalian harus mengcopy paste tadi. Misalnya kayak tadi saya artikel media digital dari Kompas yang tentang Komnas Perempuan yang mengangkat tentang isu RUU. Itu saya copy paste ya. Nah, yang teman-teman lakukan adalah tolong cari 5 berita dari isu atau realitas kalian tadi dari 5 sumber media digital. Atau cetak boleh, kalau masih nemu cetaknya boleh loh teman-teman gitu ya. Kalau dari tahun lalu sih kayaknya nggak ada ya Bu Mon ya, semuanya pada digital ya. Tolong cari dulu berita yang tertulis aja teman-teman, jadi nggak usah liputan. Walaupun sebenarnya bisa liputan, tetapi itu akan menyulitkan teman-teman. Jadi silakan cari 5 berita artikel ya, jenisnya yang artikel ya, bukan yang video ataupun audio ya. Tapi dari 5 sumber berita, gimana ya Bu cara milih sumber beritanya? Terserah. Kalian mau pakai ini ya, mau pakai kepemilikan media. Oh Bu, saya 5 media ini saya bagi. 3 itu pro Prabowo, 2 ini yang netral misalnya. Boleh. Atau dari 5 sumber yang berbeda ini, sumber media yang berbeda ini, oh narasumbernya beda-beda Bu. Boleh. Ya, atau durasi. Jadi ada satu cerita ya. Jadi masing-masing berita ini punya bagaimana cara mereka tuh menjelaskan isu tersebut sampai dengan selesai. Gitu. Ini pasti lebih banyak ya. Jadi satu artikel nggak mungkin, satu pemberitaan nggak cuman satu portal nggak cuman mungkin satu artikel, tapi bisa banyak. Jadi ya 5 sumber ini jadinya beranak ya nanti ya. Saya rasa mungkin lebih gampang kalian mencari dari isu kepemilikan medianya misalnya, ataupun narasumber yang diangkat dari media tersebut. Tapi harus 5 media yang berbeda. Ya, jadi nggak boleh Kompas Kompas semua, detik.com semua, enggak ya. Jadi berdasarkan, oke narasumbernya beda nih, tapi bisa jadi detik.com itu cuma punya narasumber dari pemilik pesantrennya, nanti dari Kompas punya mengangkat narasumber dari pemerintah pusat, nanti yang dari media apalagi punya narasumber yang dari orang tua korban misalnya, itu juga boleh. Tapi 5 berita harus dari 5 sumber yang berbeda. Oke, aman ya. Nah, yang kalian lakukan gampang. Kalian cuma tinggal copy paste aja. Semua berita itu kalian boleh milih mau pakai file Microsoft Word atau mau pakai Google Doc, terserah. Ya, jadi kalian copy, mau screenshot boleh Bu, boleh. Kalau mau screenshot juga boleh. Yang jelas harus ada judul, tulisan artikelnya juga pastinya. Dan kalau ada foto, bisa ditampilkan juga fotonya. Ingat ya tadi ya, komponen berita itu juga bisa berupa foto ya. Jadi kalau ada foto, boleh teman-teman tampilkan juga ya. Pokoknya harus ada judul, tulisannya alias artikelnya. Kalau ada komponen lain, misalnya ada foto, silakan ditampilkan fotonya, gitu ya. Itu tinggal di copy paste aja 5 itu ya teman-teman ke Microsoft Word atau Google Doc. Yang kalian lakukan lagi adalah minggu depan cuman tinggal bawa itu aja. Bawa file yang sudah kalian temukan itu. Kalian simpan sendiri. Saya nggak minta
kumpulkan dulu ya. Kalian cari 5 sumber itu, kalian copy paste, selesai. Itu kalian bawa di minggu ke-9. Ya. Enak ya, seminggu ini nggak ada yang harus dikumpulkan ya. Kalian cuma tinggal mencari saja gitu ya berdasarkan realitas yang kalian dapatkan berdasarkan ini. Ada pertanyaan dulu untuk apa yang harus kalian siapkan di minggu ke-9. Silakan. Bu Amanda, Yes. mau bertanya, berarti kalau misalnya ini kita nemu koran bentuk fisik, berarti itu kita tulis manual gitu aja, diketik gitu aja ya. Korannya nggak perlu dibawa ya? Di foto aja. Jadi Oh, di foto aja buktikan cukup. nanti di Google Doc-mu tuh kamu tampilkan foto korannya. Kan kalau koran kan kadang ya ada fotonya, ada yang nggak ada. Tapi kamu foto Mm-mm. aja tetap bahwa oh ini foto koran cetak Bu. Gitu. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bu. Boleh. Oke, Ca. Ada lagi teman-teman. Jadi artikel aja ya. Jadi sementara jangan kita pakai liputan audio atau liputan audiovisual ya. Boleh. Walaupun sebenarnya dalam pengerjaan nanti teman-teman analisis framing yang sesungguhnya untuk eh, skripsi itu boleh. Ada lagi pertanyaan? Aman ya? Bisa lah ya, gampang ya? Masih gampang. Oke, ini yang harus kalian siapkan untuk minggu ke-9. Minggu ke-9 kita ngapain, Bu? Nah, minggu ke-9 kok nggak muncul ya? Oke, ternyata masih satu slide lagi ya. Kok nggak muncul? Oke. Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman karena ini loadingnya lama. Oke, teman-teman, minggu ke-9 kalian akan ngapain? Teman-teman, minggu ke-9 kalian akan mengerjakan worksheet. Jadi mulai dengan AFL 2.2 yang kalian kerjakan namanya adalah worksheet. Worksheetnya ini dari siapa? Dari saya dan Bumon. Jadi akan ada file worksheet yang akan saya upload di e-learn untuk kalian bisa download. Pengerjaan AFL 2 adalah kalian mengisi worksheet itu. Ya, nanti dan seterusnya ya, AFL dan seterusnya saya dan Bumon akan punya worksheet, jadi kalian tinggal mengisi worksheetnya. Nah, worksheet ini untuk framing analisis baru akan tersedia di e-learn Selasa tanggal 4 November jam 1 sudah ada. Ya, kalau kalian aksesnya jam 12 ya belum ada gitu ya. Baru bisa diakses jam 1. Harapannya teman-teman bisa download. Yang harus kalian lakukan adalah mendownload worksheet-nya jadi file. Harus diisi dulu, Bu, nggak usah ya. Bu, download doang ya. Untuk mulai Selasa jam 1 siang kalian sudah bisa download, save di device kalian. Nah, hari Rabu kelas kita seperti biasa di teater, silakan teman-teman membawa laptop atau tab yang kondisi baterainya 100%. Kalau kalian butuh colokan listrik, silahkan bawa T sendiri. Jadi saya nggak mau ada anak yang gepuk-gepukan ya, cakal-cakalan sama temennya karena rebutan T. Sudah tahu T di colokan ya, sudah tahu colokan di teater kan terbatas ya. Kalau teman-teman merasa aku nggak bisa nih laptop saya nggak pakai colokan Bu, ya kalian bawa kabel roll sendiri atau T sendiri ya, yang bisa sharing atau paling enggak device kalian bisa nyolok di colokan yang terbatas di teater itu gitu ya. Tapi kalau merasa oh sudah 100% cukup kok Bu gitu. Oh ya udah silakan ya. Kalian boleh bawa laptop, kalian boleh bawa tab selama itu bisa mempermudah kerja kalian karena pengerjaan worksheet dari 10.50 kita absen sampai 11.05 cuman kita buka sampai jam 1. Kalau jam 1 kalian belum selesai, silakan diselesaikan, tapi nanti akan ada tanda cinta dari saya dan Bumon bahwa itu terlambat. Kami anggap sebagai pengerjaan yang terlambat. Ya samalah seperti kalian submit AFL 1 dan AFL 2 kan ada deadline-nya gitu ya. Walaupun deadline-nya lewat kalian tetap bisa ngumpulin, tetapi kita akan kasih tanda cinta gitu. Oh ini terlambat gitu ya. Kami akan membuka pengumpulan sampai jam 1. Jadi saya dan Bunga akan standby di teater sampai jam 1. Jam 1 kita tutup. Nah, untuk presensi itu 2 kali. Di pagi, di awal 15 menit, dan untuk worksheet kita juga jadikan sebagai presensi. Jadi kalau nggak ngumpulin, ya udah dianggap terlambat, itu ya terlambat hadir juga. Ya, jadi tolong teman-teman
pelajari dulu ya. Nanti mungkin video ini bisa teman-teman tonton lagi. Nanti ketika worksheet-nya sudah kami upload, kami sediakan di e-learn hari Selasa, bisa teman-teman download dan mungkin pelajari lagi gitu ya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk di minggu ke-9. Nah, teman-teman yang akan disubmit teman-teman di e-learn, jadi nanti submitnya adalah digital ya teman, jadi bukan ngumpulin paper, tetapi teman-teman akan submit digitalnya di e-learn. Itu yang dikumpulkan ada 2 hal. 5 berita yang kalian copy paste tadi, di merge sama worksheet kalian. Ya, jadi cuma ngumpulin satu PDF aja. Satu PDF isinya 5 berita yang kalian sudah bawa dari rumah itu, plus worksheet isian kalian. Gitu ya, teman-teman ya. Saya mau nunjukin e-learn kita. Nah, materi saya sudah ada di sini, teman-teman. Week 8, framing method part. Ini ada di sini, PPT. Nanti video ini akan saya download dan saya akan upload juga di e-learn link-nya. Tolong ditunggu ya, teman-teman, mungkin sore ini atau malah besok gitu ya. Nah, untuk tugas, apa yang harus kalian siapkan di minggu ke-9 juga sudah ada di week 9. Nanti akan ada learning activities, ini kalian belum bisa buka gitu ya. Nanti kalian bisa lihat di sini untuk format worksheet-nya sudah ada, tapi ini bisa kalian akses baru hari Selasa minggu depan jam 1. Pengumpulannya juga di sini. Ya, jadi ini akan muncul ke kalian ting hari Selasa jam 1. Ya. Jadi masih bisa di-download kok sampai dengan hari Rabu. Kalau kalian lupa belum mendownload, hari Rabu pun kalian di kelas masih bisa mendownload. Tapi ingat ya, internet di UC itu kan kadang naik turun ya. Jadi saran saya kalian sudah punya backup-nya dalam bentuk file di Microsoft Word. Ini pun juga kalian sudah punya backup-annya, jadi kalian tidak perlu mengerjakan dengan internet ya. Jadi nanti perlu internetnya cuma untuk mengupload aja di submission FL2 framing method. Gitu teman-teman, untuk materi framing dan juga apa yang harus kalian persiapkan di minggu ke-9 dan apa yang akan kalian kerjakan di minggu ke-9. Ada pertanyaan dulu terakhir? Miss mau tanya, Yes, Shan? punyaku kan aku NIM genap. Nah, Mm-mm. itu kan dapat yang MBG itu. Nah, itu kan di beberapa daerah. Nah, itu apakah beritanya itu yang kita ambil itu yang harus meliput semua daerahnya atau boleh salah satu daerah atau mungkin harus yang MBG overall-nya? Ini ya, Shana ya. Tadi saya sudah ceritakan bagaimana cara memilih berita. Berarti bebas di kitanya aja ya kalau yang itu. Bukan bebas, tetapi dalam arti kalian memilihnya berdasarkan ini, ya. Tapi Oke. bebas kalian mau yang pertama, kedua, apa yang ketiga. Oke, siap. Oke? Ada lagi Terima teman-teman? kasih. Yuk, ada lagi? Gampang ya, masih gampang, Bu Mon. Nggak perlu tanya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, lagi-lagi saya sampaikan bahwa saya dan Bu Mon tidak menerima pertanyaan di luar kelas, sehingga semua harapannya sih semua penjelasan saya di kelas ini jelas. Nanti videonya juga teman-teman bisa tonton lagi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya hentikan recordingnya.